Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Puji Tuhan, pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Salah seorang siswa. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi kemampuan dan keterbatasanku. Untuk apa kita belajar tentang materi kemampuan dan keterbatasanku? Agar supaya peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Jadi itu tujuan yang mau kita capai pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian, sekarang saya akan membagikan silakan buka LKPD itu. Yang pertama, silakan mengamati gambar yang ada pada lembaran tersebut. Setelah itu, silakan mengidentifikasi apa masalah yang ada dalam gambar tersebut. Setelah mengidentifikasi gambar, maka peserta didik diharapkan supaya mengumpulkan informasi-informasi atas gambar yang telah diamati. Saya kasih waktu 3 menit untuk melihat gambar. Sudah selesai, silakan masuk pada diskusi bersama teman untuk bersama-sama menyampaikan informasi atau masalah-masalah apa yang harus dipecahkan bersama-sama. Saya kasih waktu 5 menit untuk melakukan diskusi tersebut. Ya, waktunya selesai. Sekarang silakan satu orang mempresentasi hasil kerja diskusinya kepada teman-teman yang lain, dan teman-teman lain silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya. Dipersilakan. Ya, setelah mendengarkan hasil dari diskusi, oleh karena itu mari kita mengambil kesimpulan bersama-sama bahwa setiap orang sudah dianugerahi kemampuan oleh Allah, walaupun dalam kadar dan jumlah yang berbeda. Perbedaan itu sejak semula dikehendaki Allah agar manusia saling membantu dan mengembangkan. Perbedaan itu jangan diartikan seolah-olah Allah bersikap diskriminatif atau tidak adil. Sebab sejak semula Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Ada yang pintar, ada juga yang kurang pintar. Ada yang tinggi dan ada juga yang pendek. Oleh karena itu, sebagai manusia kita selalu bersyukur atas semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sekarang kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu memahami kemampuan berdasarkan ajaran Kristus melalui kitab suci. Sekarang silakan membaca teks kitab suci Matius 25, 14 sampai 30, yakni perumpamaan tentang talenta.
Saya minta satu orang untuk membaca teks Kitab Suci Matius 25, 14 sampai 30. Setelah membaca teks tersebut, silakan mengidentifikasi masalah-masalah apa yang ada dalam teks tersebut. Misalnya, mengapa Allah memberi kemampuan yang berbeda kepada manusia? Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Itu sebagai pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk membawa kita untuk melihat masalah-masalah berdasarkan teks Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sekarang silakan kerja, saya kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, untuk pembelajaran hari ini sudah sampai di sini, tapi sebelumnya mari kita melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan pertanyaan penuntun, apakah penjelasan guru menarik? Bisa dijawab ya atau tidak. Apakah suara guru cukup jelas dalam menyajikan materi? Apakah ada yang mengantuk selama pembelajaran? Setelah melakukan refleksi, salah seorang siswa silakan memimpin doa penutup untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih. Semoga kegiatan hari ini diberkati oleh Tuhan. Semoga mendapat rahmat yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus.